Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya harap teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat selalu. Dan jangan lupa teman-teman untuk tetap semangat ya dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh atau dari rumah seperti yang saat ini sedang kita lakukan. Mungkin pada semester sebelumnya kita sudah merasakan bagaimana sih belajar dari rumah. Dan pada semester ini kita harus kembali merasakan untuk melakukan proses pembelajaran dari rumah. Dan tentunya kita harus lebih mampu menyikapi pembelajaran online di era pandemi ini dengan baik. Dan materi kita kali ini yaitu mengenai menyikapi belajar online di era pandemi COVID-19. Nah, teman-teman, di tengah wabah penyebaran virus corona di Indonesia ini, telah membuat banyak sekolah yang meliburkan proses pembelajaran secara tatap muka secara langsung, dan sebagai gantinya, maka diterapkanlah sistem belajar jarak jauh, atau secara daring atau online. Walaupun sementara kegiatan belajar mengajar di sekolah diliburkan, bukan berarti membuat proses belajar siswa itu terhenti. Akan tetapi, itu semua bisa dilakukan dengan solusi pendidikan berbasis teknologi. Dan diharapkan, para guru dan juga siswa harus siap beradaptasi dengan perubahan pembelajaran yang diatur oleh sekolah. Dan tentunya belajar dapat menjadi lebih bebas, fleksibel diakses dari rumah, dan dapat dilakukan dengan efektif. Lalu, bagaimana sih teman-teman cara pembelajaran daring dan juga jarak jauh itu dapat dilakukan dengan efektif? Yang pertama yaitu manajemen waktu. Teman-teman, karena kita tidak harus bangun di pagi hari seperti kita melakukan sekolah pada umumnya, kita harus bisa memanage waktu kita dengan baik, dengan teratur. Kita harus mengatur waktu belajar kita dengan teratur. Kita harus mengerjakan dengan fokus tugas yang diberikan oleh guru. Nah, dan hal ini itu lebih mudah dijalani kalau pihak sekolah memberikan batasan jadwal akses daring kepada para siswanya. Jadi, maksudnya diberikan batasan jadwal ini, kalian lebih teratur untuk mengerjakan tugasnya. Kalian gak harus melupakan tugas yang seharusnya kalian kerjakan. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalkan sekolah kalian memberikan fleksibilitas penuh kepada pelajarnya, tentu saja mau gak mau diri kalian sendiri yang harus bisa memanage waktu kalian. Jangan berarti ketika kalian diberikan kebebasan waktu untuk mengerjakan tugas kapan saja, kalian malah mengerjakannya ketika sudah hari-hari akhir pengumpulan atau ketika sudah ingin mengisi raport. Nah, karena kalau kalian seperti itu akan membebani diri kalian sendiri loh teman-teman. Mungkin memang sih masih ada di antara kita yang belum terbiasa belajar mandiri dalam mengatur waktunya. Maka oleh itu, pasti akan mengerjakan tugas-tugas sekolah di menit-menit terakhir tenggat waktu yang ditetapkan. Nah, karena kita sudah belajar dari semester sebelumnya, maka cobalah membiasakan diri kita untuk belajar dan mengerjakan tugas di awal waktu. Dengan begitu, pasti kita tidak akan ketinggalan tugas atau tidak akan mengerjakan
tugas yang memang sudah diberikan oleh guru kita. Selanjutnya ialah persiapkan teknologi yang dibutuhkan. Nah, maksudnya ini, kalian harus tahu peralatan-peralatan apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, biasanya nih, yang harus atau yang biasa dibutuhkan yaitu ada Google Meet dan juga Google Classroom atau Zoom dan Google Form dan juga YouTube atau yang lainnya. Nah, tentu saja perkakas teknologinya, baik itu laptop, tab, ataupun handphone. Dan yang paling utama yaitu jaringan internet yang baik. Yang ketiga yaitu belajarlah dengan serius. Nah, kesalahan yang sering dilakukan siswa itu, sebagaimana dilansir dari Psikologi Today adalah tidak fokus ketika melakukan pembelajaran secara daring. Selama melakukan pembelajaran di internet, terdapat banyak sekali distraksi atau hal-hal yang mengganggu proses pembelajaran kita. Mungkin terkadang kita ada godaan untuk menonton video, mengakses media sosial, atau membaca-baca konten berita secara impulsif. Nah, oleh sebab itu, ketika belajar secara daring ini, kita harus berusaha untuk fokus dan konsisten selama waktu belajar yang ditetapkan. Dan hindari segala macam yang akan mengganggu proses pembelajaran kita. Kalau misalkan perlu, cobalah kalian belajar di tempat yang khusus dan menjauhkan diri kalian dari gangguan anggota keluarga lainnya. Nah, yang keempat ada jaga komunikasi dengan pengajar dan rekan-rekan kelas. Karena tidak harus dilakukan dengan tatap muka, komunikasi kita meski terjalin dengan baik untuk menghindari kesalahpahaman. Dan hal seperti itu juga bisa mengasah keterampilan komunikasi daring kita. Iya nggak sih teman-teman? Karena kita dengan pembelajaran daring seperti ini, terkadang kita memiliki kesalahpahaman antara guru dan juga murid atau antara sesama teman. Nah, kita harus menggunakan atau memanfaatkan momen-momen seperti ini untuk mengasah keterampilan komunikasi daring kita. Kalau misalkan kita memang belum yakin dengan hasil tugas yang dikerjakan, segera hubungi pengajar atau segera hubungi guru kalian, guru yang mengajar. Kalau misalkan kalian enggan untuk bertanya kepada guru, kalian bisa tanya kepada teman yang kalian anggap teman kalian memang mengerti. Nah, jangan merasa sungkan dan jangan merasa takut untuk bertanya. Karena kalau misalkan kalian takut, tentu itu akan menjadi masalah untuk diri kalian sendiri. Lakukan sesegera mungkin untuk menunjukkan komitmen bahwa kita serius untuk belajar. Kendati banyak siswa merasa kesulitan dalam daring. Pasti banyak di antara kalian yang merasa kesulitan dalam daring. Namun, kalau misalkan sudah terbiasa, kalian akan merasa bahwa hal ini malah memberi kebebasan dan fleksibilitas sendiri yang tidak ditemui pada kegiatan belajar mengajar di ruang kelas. Nah, mungkin
Dan tentunya pembelajaran daring itu harus serius kita lakukan sebagai alternatif mengganti pertemuan kelas tatap muka langsung. Walau sebenarnya belajar di ruang kelas bersama guru secara langsung tidak dapat tergantikan oleh apapun. Benar atau tidak teman-teman? Nah, tapi saya harap kalian lebih mampu untuk menyikapi belajar online di era pandemi COVID-19 sekarang ini, terutama di semester 2 ini, agar kalian bisa mendapatkan hasil yang bagus dan juga maksimal untuk diri kalian sendiri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.